Pratama Arhan aja pulang kampung masih nyempetin ke kampusnya ngurusi skripsi. Kamu gak pulang-pulang kampung gara-gara skripsimu nggak selesai-selesai. Ya, jadi ini berita asik lagi. Atlet nasional, ya kita tahu semua bahwa beliau itu jos lah di sepak bola ya. Dan waktu pulang kampung, ya karena beliaunya kan berkarirnya di Jepang kalau nggak salah ya, di Liga 2 Jepang. Nah, waktu pulang kampung, pulang ke Indonesia, kebetulan ada pertandingan. Nah, beliaunya ini menyempatkan diri pulang kampung ke kampusnya. Karena selama ini ternyata Pratama Arhan itu adalah kuliah di Undisa, Semarang. Nah, kuliahnya online, walaupun bekerjanya di Jepang, dia kuliahnya online. Ya, karena beliau punya kompetensi lah untuk itu. Mas, sebetulnya bukan Pratama Arhan aja yang kuliah, ada banyak, ada Rizky Ridho juga ada, Witan juga. Nah, mereka-mereka itu selain berkarir di sepak bola, mereka juga menyempatkan diri untuk tetap menempuh pendidikan, yaitu adalah kuliah di masing-masing kampusnya ya. Di Undisa, ada di UM, ada yang di UMM gitu ya, di Muhammadiyah Malang, ada yang di Muhammadiyah Surabaya, dan lain sebagainya. Mereka itu selain kompetensi di karirnya saat ini, mereka masih menyempatkan untuk kuliah. Dan lagi, masih tetap seperti normalnya seorang sarjana, di mana kewajiban akhirnya mereka adalah menyelesaikan skripsi. Loh, mereka di kesempatan karirnya ini masih menjadi karir sepak bola, kemudian mereka juga kuliah dan harus menyelesaikan skripsi. Kalian gimana? Kena skripsi nggak pulang kampung ya? Terus habis itu takutnya kenapa kalau pulang kampung sekarang tinggal apa kuliahnya? Sudah kapan? Sudah sampai mana? Kapan wisudanya gitu ya? Menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Iya, wajar lah. Jadi notabene mereka itu masih melakukan hal tersebut. Uh, apakah ada sesuatu yang kurang? Sebetulnya gini, ada pembahasan lain yang sebetulnya sedikit asik dan kita semua mungkin bertanya-tanya, gitu ya. Mereka atlet, berkarirnya sudah di kancah internasional gitu ya. Tetapi mengapa mereka masih kuliah? Nah, ini mungkin agak sedikit lepas dari berita yang saya usung. Jadi apa yang menekankan mereka, beliau-beliau itu kuliah di posisi juga mereka masih sedang berkarir gitu ya. Kalau kita lihat apa sih kekurangannya, sebetulnya kan banyak yang sudah dilatih gitu ya di dalam profesinya sebagai karir sepak bola ini. Ya mungkin di profesi-profesi atlet lainnya juga banyak sebetulnya yang kuliah. Kalau saya baca berita di Muhammadiyah Surabaya itu ada 48 atlet ya. Ini beritanya di sini, 48 atlet tuh yang menerima beasiswa dan kuliah di Muhammadiyah Surabaya. Nah, pertanyaannya adalah mereka atlet, mereka berkompetensi di bidang olahraganya masing-masing, tetapi kok mengapa masih kuliah? Kan gitu. Kita cari tahu. Sebelum kita bahas itu, saya berpikiran seperti ini. Mereka apakah kuliah kemudian, di olahraganya, kemudian karena dia ahli di olahraga tertentu, kemudian dia memiliki mungkin IQ yang rendah gitu ya. Enggak mungkin. Kita ketahui bersama bahwa atlet kecepatan IQ-nya harus cepat. Kan gitu. Harus cepat itu. Sekarang kalau ada lawan, contoh kalau sepak bola, harus merebut gimana? Terus habis itu kompetisi dengan tim kompetisi dengan lawannya bagaimana? Bekerja sama dengan timnya yang lainnya bagaimana? Nah, IQ-nya sudah jelas. Terlatih itu. Mentalnya jelas. Mentalnya kalau hancur ya sudah hancur, kalah. Kalau mentalnya kuat, mau dikasarin, mau dicurangin sama wasit dan lain sebagainya, pasti
Kalau namanya mentalnya masih kuat, ya masih terus berjuang mereka. Kan gitu ya. Dan sebetulnya IQ enggak mungkin lah mereka kurang. Mental apalagi gitu ya. Kemudian prestasi jelas. Apalagi kalau teman-teman kayak Pratama Arhan, kita lihat sendiri ya. Walaupun belum sampai ke juara, tetapi usahanya terlihat skalanya enggak kaleng-kaleng loh skalanya ya. Nah, prestasi juga enggak ya, tinggi juga gitu. Tapi mengapa kok mereka kuliah? Mungkin ini persepsi saya pribadi. Jadi gini teman-teman, atlet atau profesi yang sedang mereka tekuni atau geluti sekarang sebagai seorang atlet ya sepak bola, ini adalah karirnya sekarang, karir yang mereka jalani sekarang, kan seperti itu. Nah, di tengah-tengah menjalani karirnya, mereka masih harus menambah, mereka ingin menambah sesuatu kompetensi di luar karirnya. Jadi mereka mencoba mengejar dua. Di karirnya itu sendiri, kemudian menambahkan kompetensi di luar karir. Oke. Nah, karirnya apabila sukses, ya sudah itu jelas. Bonus dan lain sebagainya, kita tidak perlu pikirkan. Jelas itu ada, dan itu jelas pasti mendapatkannya. Prestasi, nama baik. Itu banyak orang yang melihat kalau sudah seperti itu, oh, saya mau mempekerjakan dia lah. Nah, ini saya sudah ngomong pekerjaan. Jadi gini, karir itu kan kondisi saat ini ya. Jadi karir atletnya itu adalah kondisi saat ini. Sama halnya seorang artis. Artis itu ada masanya kan. Jadi saat dia berkarir, ya posisi ini yang dia harus lakukan semaksimal mungkin. Karena kenapa? Karena karir yang notabene kita ketahui bersama, atlet, artis dan lain sebagainya itu ada masanya. Tidak mungkin sampai di akhir tua gitu, tidak mungkin. Kecuali berprofesi lain sebagai supporting. Contoh mungkin nanti Pratama Arhan sekarang jadi atlet sepak bolanya, pemainnya, mungkin besok jadi pelatih sepak bola atau menjadi psikiatrinya atau mungkin jadi pemilik klub bola. Nah, itu kan profesi yang masih terintegrasi, masih berkesinambungan ya dengan karirnya dulu. Oke, kita fokus. Di sini dia masih posisi di sebagai karir seorang atlet. Nah, di sisi lain kita ketahui bersama semua ada masanya. Nah, mungkin menurut pendapat saya, mungkin beliau-beliau mempersiapkan pasca mereka setelah nanti tidak bisa menjadi atlet lagi. Ya ada beberapa faktor, umur, tenaga dan lain sebagainya. Itu ada faktor-faktor yang memang tidak bisa kita kesampingkan. Nah, jadi mereka itu yang sekarang sedang berkarir itu masih juga mempersiapkan karir pasca mereka sudah tidak berkarir lagi di profesinya sekarang. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman, karirnya dikejarnya mulai kapan? Oke? Kamu mengejar karir pasca kuliah. Mengejar karir pasca kuliah. Kita bandingkan dengan atlet-atlet atau artis tadi yang mungkin juga kuliah. Mereka karir kemudian mempersiapkan sesuatu pasca karirnya. Lah kamu mencari karir pasca kuliah. Oke? Semoga bisa difahami posisi kalian di mana. Oke? Intinya tetap semangat untuk kuliah. Skripsi itu tidak sulit, tetapi itu sesuatu hal yang baru, tentu kita harus melakoninya ya dengan semangat. Karena itu adalah tantangan baru. Oke? Itu reaction saya tentang berita ini. Ada berita yang lainnya silakan di-share. Oke?